Baik anak-anak, langsung saja kita akan mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, muatan IPA kelas 4. Oke anak-anak, mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada tema kali ini. Kita akan mulai pembelajaran dari subtema 1 terlebih dahulu. Dalam subtema 1 ini terdapat satu kompetensi dasar, di antaranya yaitu KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Jadi, dalam subtema 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis hubungan apa yang terdapat dalam bentuk dan fungsi bagian tubuh tumbuhan maupun hewan. Yang pertama yang akan kita pelajari pada subtema 1 antara lain masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Di dalam suatu lingkungan terdapat makhluk hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Nah, ini harus kalian hafalkan ya anak-anak. Kalau makhluk hidup itu namanya biotik, nah jika benda tak hidup itu namanya abiotik. Contohnya, lingkungan tanaman padi antara lain tanah, udara, air, sinar matahari, rumput, belalang, burung, ulat, tikus, dan ular. Nah, anak-anak, coba kalian identifikasikan atau kalian kelompokkan mana saja bagian yang termasuk makhluk hidup atau biotik dan mana yang bagian benda tak hidup atau abiotik. Iya, benar sekali. Mari kita sebutkan bersama-sama ya. Untuk makhluk hidup atau biotik terlebih dahulu. Antara lain ada rumput, nah itu adalah tanaman ya. Kemudian belalang, burung, ulat, tikus, dan ular. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah contoh makhluk hidup atau biotik. Sedangkan untuk benda tak hidup atau abiotiknya antara lain tanah, udara, air, dan sinar matahari. Ya, benar sekali. Nah, jadi anak-anak itu adalah lingkungan tanaman padi ya. Jadi terdapat beberapa makhluk hidup di lingkungan tanaman padi, juga benda tak hidup di lingkungan tanaman padi. Dalam suatu lingkungan terdapat hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup. Nah, jadi ketika salah satu unsur yang terdapat dalam lingkungan tanaman padi tadi tidak ada, misalnya, nah itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari tanaman padi. Contohnya, misalnya sinar matahari sudah 3 hari tidak bersinar atau cuaca mendung sehingga matahari tidak memancarkan sinarnya. Nah, keadaan itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman padi sehingga pertumbuhan tanaman padi menjadi terhambat. Nah, anak-anak, jadi semua unsur-unsur yang ada dalam lingkungan tanaman padi itu merupakan unsur yang penting semuanya. Jadi jika satu unsur saja tidak ada, itu akan mempengaruhi ekosistem yang ada dalam lingkungan tanaman padi. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu faktor penyebab keseimbangan lingkungan terganggu. Nah, faktor penyebabnya antara lain yang pertama faktor alam. Faktor alam dapat berupa bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan, dan kekeringan. Nah, anak-anak, jadi ketika keseimbangan lingkungan terganggu itu salah satu penyebabnya yaitu akibat faktor alam yang berupa bencana alam. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor manusia, yaitu kita. Nah, anak-anak, faktor manusia dapat berupa kegiatan manusia yang tidak bijak dalam mengelola sumber daya alam. Kemarin pada pembelajaran PPKN dan IPS sudah Bu Guru sebutkan beberapa macam bentuk
tindakan manusia yang dilakukan secara tidak bijaksana, sehingga akan mempengaruhi faktor keseimbangan lingkungan. Ya, jadi anak-anak, ketika kita menggunakan sumber daya alam, kita juga harus menggunakannya secara bijaksana. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu akar. Pada umumnya, akar tumbuh di dalam tanah. Bentuk akar meruncing pada ujungnya. Bentuknya yang runcing memudahkan akar untuk menembus tanah. Akar berfungsi untuk mengukuhkan tanaman, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, serta menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan jenisnya, akar terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua, seperti mangga, jeruk, jambu, dan kacang-kacangan. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping tunggal seperti padi, jagung, dan kelapa. Nah, anak-anak, untuk contoh gambar akarnya dapat kalian lihat di layar yang sudah Bu Guru tampilkan ya. Kemudian bagian yang kedua yaitu, ayo apa? Ya, benar sekali, batang. Nah, anak-anak, batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang dapat dibedakan menjadi batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Batang mempunyai fungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selain itu, batang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk proses fotosintesis. Batang juga menjadi jalan untuk mengedarkan sari-sari makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi banyak sekali fungsi daripada batang ya anak-anak. Jadi batang itu dapat menyalurkan air dan mineral ke dalam tubuh tumbuhan itu untuk proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya bagian tubuh tumbuhan, ayo ini apa? Ya, benar sekali, daun. Daun tumbuh dari batang tumbuhan. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau. Warna hijau ini karena daun mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Zat ini berguna dalam proses fotosintesis. Daun lengkap terdiri atas tulang daun, helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berdasarkan bentuk tulang daun, daun dibedakan menjadi daun bertulang menyirip. Kalian bisa sambil melihat contohnya ya. Yang kedua yaitu daun melengkung. Yang ketiga yaitu daun menjari, dan yang keempat yaitu daun sejajar. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai tempat untuk bernapas. Saat bernapas, oksigen dan karbon dioksida keluar masuk melalui mulut daun yang disebut stomata. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses penguapan. Selanjutnya, bagian yang berikutnya adalah bunga. Cantik sekali ya. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Jadi meskipun bunga itu berada di ketiak daun, tapi baunya itu masih tetap wangi loh anak-anak. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Berdasarkan alat kelaminnya, ada dua jenis bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jika bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua sel kelamin, yakni benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Sebaliknya,
Untuk bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat kelamin antara benang sari atau putik saja. Selanjutnya yaitu biji. Proses penyerbukan benang sari terhadap putik akan menghasilkan biji. Biji merupakan hasil penyerbukan pada bunga. Apabila biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru sehingga tumbuhan dapat berkembang biak lagi. Nah, anak-anak, jadi biji ini sangat penting sekali untuk memperbanyak atau membudidayakan tanaman tersebut ya. Selanjutnya yaitu buah. Wow, enak sekali ini buah-buahnya. Nah, anak-anak, buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi sebagai makanan cadangan dan buah juga dapat dimakan pada bagian daging buahnya. Nah, itu adalah manfaat-manfaat daripada buah ya anak-anak. Oke anak-anak, kita sudah masuk di subtema 2. Untuk KD subtema 2 ini berbeda dengan KD subtema 1. Jika subtema 1 tadi KD-nya adalah 3.1, subtema 2 ini KD-nya adalah 3.8. Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Jadi diharapkan dalam subtema 2 ini KD 3.8 anak-anak dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kalian. Kita mulai yang pertama yaitu peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia, seperti sumber bahan pangan, membantu kegiatan manusia, membantu perekonomian manusia, sebagai sarana olahraga, dan sebagai sarana hiburan. Banyak sekali manfaat hewan bagi kehidupan kita ya anak-anak, jadi kita harus bisa menjaga hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, karena mereka sangat berjasa atas kehidupan kita. Hewan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap jenis hewan mempunyai peran yang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Sebagai contoh, di ekosistem sawah terdapat belalang, tikus, burung kutilang, dan ular. Belalang dan tikus merupakan hama tanaman padi. Adanya burung kutilang dan ular dapat mengurangi populasi belalang dan tikus di sawah. Burung kutilang memakan belalang, sedangkan ular memangsa tikus. Artinya, ular dan burung kutilang dapat menjaga ekosistem sawah. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu daur ulang kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa menghasilkan telur yang diletakkan di daun. Setelah 5-10 hari, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan. 2 minggu kemudian, ulat berkembang menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di daun atau ranting. Setelah 2-3 minggu, kepompong akan pecah dan dari dalamnya muncul kupu-kupu yang cantik. Setelah dewasa, kupu-kupu akan bertelur lagi. Nah, anak-anak, itulah daur ulang atau siklus hidup kupu-kupu. Anak-anak dapat melihat dari gambar siklus kupu-kupu yang sudah Bu Guru tampilkan pada layar ya. Yang pertama dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ini ada lagunya loh anak-anak. Nih Bu Guru berusaha untuk memberikan contoh lagunya ya. Dulu waktu kecil Bu Guru sering menyanyikan ini. Telur-telur ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah seperti itu ya. Jadi lagunya seperti itu sehingga Bu Guru mudah untuk menghafalkan daur ulang kupu-kupu. Nah anak-anak, ketika masih berupa ulat, hewan ini memang merugikan manusia karena memakan tanaman milik warga.
Namun, setelah menjadi kupu-kupu, hewan ini memberikan manfaat besar bagi manusia, yaitu dapat membantu proses penyerbukan pada tanaman. Nah, anak-anak, jadi meskipun dalam posisi bentuk ulat, hewan ini banyak merugikan masyarakat, tapi kalau hewan ini sudah berubah menjadi kupu-kupu, tentunya akan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi kalau kalian menemukan ulat, jangan buru-buru dibunuh ya anak-anak, karena nanti si ulat itu akan dapat berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Selanjutnya yaitu bagian tubuh hewan. Kalau tadi kita belajar bagian tubuh tumbuhan, sekarang kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan. Setiap jenis hewan mempunyai bentuk tubuh atau morfologi yang berbeda. Bentuk tubuh hewan dipengaruhi oleh rangka tubuh yang membentuknya. Meskipun bentuk tubuhnya berbeda, secara umum tubuh hewan terdiri atas bagian kepala, bagian badan, dada dan perut, serta bagian kaki. Ada juga hewan yang memiliki bagian tubuh berupa sayap, ekor, dan sirip. Tubuh hewan juga dilengkapi dengan alat indera seperti hidung, telinga, mata, dan kulit. Nah, berikut Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian mengenai fungsi bagian tubuh hewan. Yang pertama adalah mata. Mata umumnya dipakai untuk melihat. Kemudian kaki untuk berjalan, melompat, bertengger, mengais atau mencari makan, mencakar, dan menangkap mangsa. Jadi setiap hewan itu fungsi kakinya berbeda-beda ya anak-anak. Nah, untuk melompat ini bisa dipakai untuk kaki katak. Nah, untuk bertengger ini bisa digunakan oleh kaki burung. Nah, jadi setiap hewan fungsi kakinya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu hidung. Hidung untuk bernapas dan mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Selanjutnya yaitu telinga, umumnya sama, yaitu fungsinya untuk mendengar. Selanjutnya yaitu perut. Perut berguna untuk tempat mencerna makanan. Selanjutnya yaitu sayap untuk terbang bagi burung dan kupu-kupu atau jenis hewan yang bersayap lainnya. Kemudian sirip untuk berenang untuk ikan. Ekor untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang terakhir yaitu alat reproduksi untuk berkembang biak. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa bagian tubuh pada hewan dan fungsi-fungsinya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 3. Yang pertama yaitu bertelur. Contoh hewan yang bertelur antara lain ayam, itik, burung, katak, ikan, dan semut. Untuk perkembangbiakan hewan yang kedua yaitu dengan cara beranak. Contohnya sapi, kambing, harimau, rusa, dan paus. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang ketiga yaitu bertelur dan beranak. Contoh hewan yang melakukan ini adalah ular. Nah, anak-anak, kita sudah masuk pada subtema 3. Untuk KD subtema 3 ini sama dengan KD subtema 2, yaitu KD 3.8. Ya, anak-anak, jadi KD-nya sama untuk subtema 2 dan subtema 3. Yang pertama yaitu pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan. Saat ini populasi hewan dan tumbuhan mulai berkurang, bahkan terancam punah. Punahnya hewan dan tumbuhan disebabkan oleh kegiatan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai contoh, pembalakan liar, pemburuan liar, dan alih fungsi lahan. Kegiatan alih fungsi lahan yaitu pembukaan hutan untuk lahan perkebunan, persawahan, permukiman, dan kawasan industri. Jadi ketika kita membuka usaha baru, usaha perkebunan atau persawahan atau permukiman, kita juga harus memperhatikan hutan yang akan kita buka lahannya. Jangan sampai kita membuka lahan secara sembarangan sehingga kita akan merusak ekosistem hutan yang ada di sekitar kita.
Selanjutnya yaitu bentuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, untuk bahan pangan, untuk bangunan, pakaian, obat, perkakas rumah tangga, dan perhiasan. Terlebih lagi, hewan dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Nah, contoh hewan yang dapat membantu manusia yaitu hewan kerbau dan sapi. Kemarin yaitu apa bentuk bantuan hewan tersebut? Ya, untuk membajak sawah. Kemudian yang kedua, yaitu adanya pepohonan yang menjadikan lingkungan sejuk dan segar. Pepohonan dapat mengurangi pencemaran udara serta menyediakan oksigen yang menyegarkan. Kemudian yang ketiga, yaitu manusia dapat memanfaatkan untuk membuat tempat rekreasi sebagai sarana hiburan. Manusia juga dapat memperoleh tambahan penghasilan dengan cara berjualan di sekitar tempat rekreasi. Jadi anak-anak, banyak sekali ya pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang dapat kita gunakan. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan hewan dan tumbuhan tersebut, mau memanfaatkannya, kita juga harus bisa untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Selanjutnya yaitu sikap peduli untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, apa-apa saja kepedulian yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu tidak berburu hewan secara liar dan tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua yaitu mau merawat hewan piaraan dan tumbuhan yang ditanam dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, melakukan tebang pilih atau menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang keempat, yaitu melakukan peremajaan tanaman, yaitu penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Yang kelima, yaitu melakukan penghijauan kembali atau reboisasi di lahan gundul agar lahan kembali dipenuhi tumbuhan dan hewan. Yang keenam, yaitu menggunakan tiruan bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Untuk bagian keenam ini artinya jika kita suka untuk mengoleksi barang-barang antik, nah itu mulai kita kurangi jika barang-barang antik itu memanfaatkan bagian tubuh pada hewan ya anak-anak, contohnya gading. Nah, meskipun bagus dan antik, nah tapi itu adalah perbuatan yang tidak baik, apalagi kalau kita mendapatkan gading itu dengan cara membunuh gajah untuk kita mendapatkan gadingnya. Nah, jadi itu tidak baik ya anak-anak. Jika kita mau, kita bisa menggunakan barang tiruan daripada gading tersebut. Untuk yang nomor 7 yaitu melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada orang yang melakukan tindakan mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Jadi kita jangan segan-segan untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu upaya merawat hewan. Yang pertama yaitu menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau hewannya besar, jangan pula diberi kandang yang kecil. Nanti ruang geraknya akan sangat terbatas dan dia tidak nyaman sehingga hewan tersebut tidak mau berkembang biak di tempat yang sudah kita sediakan. Yang kedua yaitu memberi makan dan minum secara secukupnya. Yang ketiga, menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Yang keempat yaitu membersihkan kandang setiap hari. Dan yang terakhir yaitu mengobati hewan jika hewan tersebut sakit. Nah, anak-anak, selain hewan piaraan, kamu juga dapat memperhatikan hewan liar dengan tetap menjaga kelangsungan hidupnya, yaitu dengan tidak melakukan pemburuan secara liar. Kemudian, jika kamu menemukan hewan liar yang sedang sakit atau membutuhkan makanan, cepat lakukan tindakan dengan melaporkan kepada pihak yang bisa menanganinya. Setelah hewan tersebut pulih, barulah dilepaskan kembali ke habitat aslinya, yaitu hutan. Nah, Bu Guru yakin kalian masih sangat kecil untuk dapat merawat hewan liar yang sedang kesakitan. Nah, Bu Guru yakin kalian juga pasti takut untuk menjumpai ketika ada hewan rusa misalnya, tanduknya sedang tersangkut
ranting atau semak-semak, pasti kalian takut untuk melepaskannya. Nah, jadi kalian bisa menolongnya dengan cara meminta bantuan kepada orang dewasa. Nah, kalau tadi hewan, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu menyirami dengan air secara teratur. Yang kedua, memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Yang ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, memangkas tanaman yang sudah besar dan lebat. Yang keenam, melindungi dari serangan hama dan penyakit. Nah, anak-anak, selain merawat tumbuhan, kamu juga dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kalian. Penghijauan merupakan kegiatan menanami lahan yang kosong. Jadi ketika kalian menjumpai di sekitar rumah kalian ada lahan yang kosong, kalian bisa memanfaatkannya dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kalian. Nah, anak-anak, yang terakhir ini adalah pesan untuk menambah wawasan kalian. Silahkan kalian baca dan pelajari Jendela Ilmu pada LKS tema 3 halaman 80. Kemudian di bagian bawahnya itu ada link yang dapat kalian telusuri. Jika kalian mengalami kesulitan untuk menyalin link dalam LKS ke handphone atau laptop kalian, kalian dapat membuka kolom deskripsi pada YouTube channel Bu Guru. Nah, kemudian kalian klik link atau tulisan warna biru pada kolom deskripsi yang sudah Bu Guru sediakan. Nanti akan muncul materi-materi yang berhubungan dengan Jendela Ilmu pada LKS tema 3 halaman 80. Nah, ini untuk menambah wawasan kalian sangat baik sekali ya anak-anak. Jadi silahkan kalian di rumah untuk mencari situs-situs yang bermanfaat bagi pengetahuan kalian. Jadi jangan hanya mencari bagian-bagian yang untuk menghibur diri kalian seperti game atau musik atau lagu-lagu atau gambar, tetapi kalian juga bisa memanfaatkan internet untuk media menambah wawasan kalian. Oke anak-anak, untuk tugas IPA itu sama seperti tugas mata pelajaran yang lain untuk mata pelajaran yang Bu Guru ampuh. Untuk tugas IPA tema 3 yaitu mengerjakan penilaian akhir subtema 1, penilaian akhir subtema 2, dan penilaian akhir subtema 3 bagian C-nya saja. Ingat ya anak-anak, karena tugasnya sudah Bu Guru kurangi, jadi usahakan untuk dikerjakan secara maksimal. Nah, untuk tugas ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke anak-anak, untuk bagian yang belum kalian pahami atau kalian masih bingung, silahkan menghubungi Bu Guru kita langsung. Atau kalian bisa mengetik pertanyaan kalian pada kolom komentar di YouTube channel Bu Guru ya. Nanti Bu Guru akan balas pertanyaan kalian. Oke anak-anak, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.